Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minina makana khususan mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Sami Al-Fadlan Asy-Syafi'i Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i Syaulillahi lahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasalisa asyriha, itu ya. Dan yang ke-13 dari yang membatalkan sholat. Tahu halaman berapa itu? Halaman berapa Pak Ji? Halaman 76. 76 baris ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kok. Sudah? Pak Eko udah ketemu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisa asyraha. Dan yang ke-13 dari yang membatalkan sholat. Bita'liqi qatiha bisyai'in, dengan menggantungkan putusnya sholat atau batalnya sholat bisyai'in, dengan sesuatu. Atau bahasa gampangnya begini, menggantungkan terjadinya satu kejadian untuk dia membatalkan sholat. Misalnya begini, kita umpama lagi jemur apa gitu di luar, terus gitu takbir Allahu Akbar, duer ledek, terus nanti kalau hujan sholat saya batalin. Ada kata kalau itu namanya taklik. Taklik itu menggantungkan. Kalau nanti turun hujan, saya akan batalin sholat, akan ngangkatin jemuran, umpama. Itu namanya bita'liqi qat'iha bisyai'in, yaitu dengan menggantungkan putusnya sholat dengan sesuatu. Atau mungkin punya anak yang, atau Pak Haji misalnya cucu yang lagi baru belajar jalan, anaknya si siapa? Lena. Begitu Pak Haji misalnya istrinya atau anaknya mau keluar, Mbah titip ya cucu. Terus Pak Haji sholat Allahu Akbar, bocah telusur. Nanti itu kalau mainan dispenser, sholat saya batalin. Itu namanya kan nanti kalau. Nah, itu namanya taklik. Taklik itu menggantungkan sesuatu yang belum terjadi. Kayak orang akad nikah itu biasanya kan ada segot taklik. Itu bacaan atau janji kalau terjadi. Nah, biasanya kan ada bahasa kalau itu namanya taklik. Nah, di sini kalau ada orang sholat kemudian dalam hatinya itu berniat membatalkan sholat dengan menggantungkan terjadinya sesuatu, maka saat itu juga sholatnya sudah batal. Nah iya, walaupun yang dimaksud itu belum terjadi. Misalnya udah dapat 1 rakaat, kalau turun hujan sholatnya saya batalin. Saat itu sudah batal walaupun hujannya belum turun. Atau misalnya tadi cucu tuh yang mainan dispenser, walaupun itu belum mainan dispenser, ketika kita yang sholat kok sudah berniat membatalkan sholat dengan menggantungkan satu kejadian, maka saat itu juga sholatnya sudah batal walaupun itu kejadian yang disambungkan, yang digantikan itu belum terjadi. Kalau Mas Didi misalnya sambil jaga warung ya,
Allah, ntar kalau ada yang beli saya batalin nah. Nah saat itu juga udah batal walaupun yang beli belum ada. Nah itu namanya bita'liqi qatiha bisyai'in, yaitu dengan menggantungkan putusnya atau batalnya sholat dengan kejadian, satu kejadian. Wa illam yahsul, walaupun kejadiannya itu belum terjadi. Misalnya saya jaga warung, yang beli juga belum ada, tapi ketika dia meniatkan untuk membatalkan sholat, itu saat itu juga sudah batal sholatnya. Walau muhalan, atau menggantungkan sesuatu yang gak mungkin terjadi. Nanti kalau saya sholat kok ada kambing bersayap, itu kan kayaknya kan gak mungkin terjadi ya. Kalau kambing berbulu sih banyak, kalau bersayap Udah bersayap. nah iya, kalau udah bersayap ada mah, udah sembrani apa kambing. Itu kan menggantungkan sesuatu yang kayaknya muhal, gak mungkin terjadi. Itu sholatnya sudah batal. Atau ginilah, kita sholat baru dapat 1 rakaat, nanti kalau Prabowo mampir saya kesini, sholat saya batalin. Oh kayaknya nggak mau kalah ya. Tapi ya walaupun mungkin bisa jadi ya, siapa tahu kesasar kemana kayak gitu. Mau kunjungan ke Babelan mampir kemari apa gimana. Ya walaupun itu seakan-akan muhal. Lah sesuatu yang dibuatkan ketergantungan itu tadi, walaupun belum terjadi, walaupun muhal, walau muhalan adian, walaupun muhal adian, secara hukum adat kebiasaan. Adat kebiasaan, oh ada kambing bersayap loh, ya nggak mungkin. Tapi kalau Prabowo datang ke sini masih mungkin, siapa tahu pengen berkunjung makan nasi uduk ya Bang ya. Masih mungkin. Tapi kalau tadi kambing bersayap kayaknya nggak mungkin. Nah, kalau di situ dicontohkan ka'adami qat'i sikini, seperti tidak mampunya pisau untuk memotong. Asikin itu pisau. Kayaknya kan mohal kalau pisau nggak manfaat buat motong roti. Ya, itu kan seumpama. Kalau saya nyontohin ya tadi ya kambing bersayap yang kayaknya mohal. Secara hukum adat kebiasaan kayaknya nggak mungkin kalau kambing bersayap. La aklian, tidak secara akal. Kalau secara akal Prabowo datang ke sini mungkin bisa jadi. Tapi kalau ada orang sholat kok menggantungkan seperti itu tadi, maka sholatnya sudah batal. Ya mungkin contoh hari-harian lah, ya mungkin ya sambil jaga warung, atau mungkin nunggu paketan datang, joran pancing gitu Pak Ji ya. Wah, joran pancing aku sudah mesen udah seminggu belum datang-datang. Begitu dicek, wah kayaknya hari ini datang, gak datang-datang. Nah, begitu sholat dapat 1 rakaat kok di depan ada bunyi motor berhenti. Jangan-jangan tukang paket tuh. Kalau tukang paket datang, saya batalin sholat. Ya otomatis saat itu juga sudah batal sholat. Tapi pernah nggak ya kira-kira ngalami begini? Belum ya? Pernah. Kereta. Apa gimana ceritanya Gus Roy? Naik kereta. Oh naik kereta gimana? Naik kereta kan dulu belum terjadwal secara sekarang kayak gitu sekarang. Mau sholat nih. Dikira kereta belum datang. Ternyata pas dapat 2 rakaat datang. Udah kabur. Yo umpama kita kayak di rest area atau nunggu kereta yo. Udah ditunggu belum datang. Sholat. Tapi ntar kalau datang saya batalin sholatnya. Nah saat itu juga sudah batal walaupun keretanya atau bisnya belum datang. Ya misalnya kayak lagi mudik ya, naik bis, udah nungguin kok bis gak berangkat. Sementara saya belum sholat isya nih, sholat. Tapi begitu takbir Allah berkepikiran, nanti kalau keneknya teriak-teriak, Bekasi berangkat. Terus dalam pikiran kita, ntar kalau keneknya teriak-teriak saya batalin. Nah maka saat itu juga sholatnya sudah batal walaupun sampai salam ternyata belum ada yang teriak-teriak. Sholatnya udah batal dari yang tadi ketika ada
pikiran mau membatalkan sholat, maka saat itu juga sholatnya sudah batal. Udah ragu jadi mana udah kalau gitu udah ragu. Kita batalin, kita nggak niat begitu ya. Nggak datang juga ntar. Jadi ragu apa aja. Jadi ragu. Ya umpama ini kan bisa saja terjadi. La aklian, tidak secara akal, li'anna takliqa bihi, karena sesungguhnya taklik atau menggantungkan tadi itu nanti kalau taklik itu nanti kalau la yunafil jazma bi khilafil awal, tidak menghilangkan kemantapan, berbeda dengan kasus yang pertama tadi. Wa sawaun kana takliku bi qalbihi au bil lafzi, dan sama saja taklik itu baik dalam hatinya atau apalagi sampai diucapin. Ya kalau diucapin malah double batalnya. Nanti kalau ini ngucap, kalau dalam hati kan nggak terucap, ya batal sholatnya karena hanya takliknya itu. Tapi kalau diucapin ya malah double ya. Ngucap sesuatu yang bukan bacaan sholat itu ya membatalkan sholat. Terus takliknya itu ya membatalkan sholat. Nah ini ya biasanya sholat yang sholat tapi sambil tadi loh. Sholat sambil ngomong, sholat sambil jaga warung, sholat sambil nunggu kereta datang ya. Itu biasanya itu nanti. Kali kadang-kadang kita sama temen satu nggak sholat, kita mau sholat. Ntar kalau mobil datang bilangin ya, ntar gue batalin sholat. Itu udah ngomong sama temen kan ya. Temen nunggu ini. Tapi kan dia belum sholat Pak. Iya. Dia belum sholat. kita mau sholat nih. Tapi kita pesan sama teman. Ntar kalau gue datang bilangin gue ya, ntar gue batalin sholat. Itu kita baru mau sholat nih. Ya belum batal, wong sholat aja belum, yang batal apanya? Terus kita habis ngomong gitu kita sholat nih San. Iya. Ya sholatnya nggak masalah. Nggak yang batal loh. Disebut batal itu kan ketika sholat itu sudah dilakukan. Nah kalau belum, ya namanya belum, apanya yang batal? Dan namanya rusak atau batal di sini itu. Karena batal di sini itu kan berbeda dengan pengertian batal dalam bahasa kita. Kalau batal bahasa kita itu tidak jadi dilakukan, itu namanya batal kan? Katanya pulang kampung, batal, tidur, berarti kan memang belum dilakukan. Tapi kalau batal dalam hal ini, sholat itu sudah dilakukan, tapi karena ada kejadian-kejadian tertentu, maka sholatnya itu jadi rusak. Sebetulnya sih di sini nyebutnya muktilat itu yang merusak sholat. Cuman karena udah umumnya batalnya sholat bilangnya. Cuman ya tadi batal dalam bahasa kita itu sesuatu yang tidak jadi kita lakukan. Tapi kalau batal dalam bahasa fikih ini adalah sesuatu yang sudah kita lakukan, tapi karena ada pelanggaran maka sesuatu yang kita lakukan itu jadi rusak. Lah rusak itu bahasa kita nyebutnya batal. Ya karena tadi itu taklik itu tadi itu. Apa ini lagi saja, seandainya nih kalau kita sholat wajib, kalau kita batalin ini dosa ya? Kalau kita batalin? Ya sama, sholat sunnah juga aslinya sama. Kalau puasa enggak. Oh sholat sunnah juga sama? Sama. Misalnya terjadi gini, kita lagi sholat nih, 2 rakaat, ada bocah nih jalan lari ke tengah, ada kendaraan, mobil misalnya. Nah itu kan kita ngeliat nih, ada mobil nih, bocah kan nggak ngerti. Itu kita batalin aja atau gimana? Nah itu malah enggak. Kalau dulu kan udah pernah ada ya. Dulu pernah ada kan. Saya contohin lagi sholat id, kita kebetulan di barisan belakang ada bocah jalan minggir-minggir kecemplung got. Dulu saya ingat saya nyontohin begitu kayaknya dulu ya. Nah, itu malah kita tolongin, sholatnya kan enggak batal Pak Haji. Yang penting enggak ngomong. Yang sotoy tolongin ya. Tapi kalau batal sholatnya. Iya, saya ingat saya dulu pernah waktu bahas ya batalnya sholat, cuman yang gerak banyak gitu loh. Termasuk pengecualian tidak batalnya sholat ketika bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut, tapi karena darurat. Misalnya tadi itu nolongin bocah. Kalau dulu saya nyontoinnya begitu. Saya ingat saya. Jadi kalau geraknya banyak juga kalau dalam keadaan darurat enggak batal sholatnya. Misalnya jauh nih, anak sono kita kan pasti lari nih, kejar, ambil lari gitu. Kalau itu sih kayaknya ya umpama yang paling gampang terjadi, kita sholat sambil bawa HP, kita taruh di sini. Apa tas lah. Pada duitnya ada 50 juta umpama ya. Ngarang aja kok ya. Nah, kemudian ada orang sholat di sini karena mungkin menghalangi, digeser sebelah sono.
Kita kan waduh makin jauh. Itu kalau memang hati kita khawatir ini hilang, boleh kita ambil, kita balikin lagi ke sini. Dan tidak batal sholatnya. Cuman kita kalau gitu kayaknya kok gimana gitu ya. Ayo. Kita diemin lagi 50 juta. Nah iya. Makin jauh sebelah sono kan. Iya, awalnya taruh di depan kita. Nah iya. Nah kalau duit 50 juta sih masa agak maklum. HP jadul udah diikat karet. HP jadul diikat karet. Ini begitu ada ini, ada yang kayak ngalangin geser sono. Tapi walaupun begitu tetap dulu kayaknya udah pernah dibahas itu. Karena untuk menyelamatkan harta benda, apalagi menyelamatkan nyawa itu walaupun melakukan gerakan lebih dari tadi berkali-kali lah itu tidak membatalkan sholat. Tapi mungkin bisa jadi begitu kita habis nolong sholatnya udah kelar. Kalau kita jamaah ya. Lah ya kalau sendiri tinggal lanjutin lagi Pak Joko. Cuman karena kita nggak mau ribet, ulangi lagi lah. Gitu. Tapi seandainya nggak ngulang pun itu boleh seandainya. Kalau saya sih udah pernah ngeliat jadi dia sholat bawa anak kecil. Anak kecilnya itu minta digendong. Lah digendong dia diangkat. Iya nggak apa-apa. Kan Boleh banyak dong. iya. Ambil, gendong. Gitu. Lah kalau dalam kasus Rasulullah itu kan Rasulullah itu pernah sujud itu nggak bangun-bangun. Lah namanya sujud kelamaan, makmum itu kan ya ada yang iseng Pak. Sujud begini nongol palanya begini. Ternyata cucunya yang Husain itu lagi di atas punggungnya Rasulullah. Dan itu Rasulullah biar ini anak tidak terganggu mainnya, ya diantepin. Ditunggu sampai turun dengan sendirinya. Lah kalau saya belum lama malah siapin. Di masjid sana sih, teman itu sholat sunnah. Begitu saya sujud, dia naik di belakang lama lagi sambil punggung saya diplok-plok sambil nyanyi-nyanyi. Tapi kan sholat sendirian. Iya, kalau imaman. Iya kalau imam, makmum kan ada yang palanya begini. Nah ternyata nggak batal sholatnya walaupun seperti itu. Warabi'u asyriha, dan yang nomor 14 dari yang membatalkan sholat. Bitaraddudi fi qat'iha. Taraddud itu apa ya? Maju mundur itu loh. Batalin enggak gitu. Ragu-ragu. Apa? Ragu-ragu. Yo ragu-ragu. Umpama kita sholat kok sambil ngempet perut mules. Batalin apa enggak yo? Ragu itu benar. Ragu-ragu benar. Iya. Ragu-ragu dalam hal bukan hitungan rakaat, bukan apa Pak. Ragu-ragu batalin enggak itu. Kayaknya mau keluar juga nih, tapi kayak masih ditahan. Nah, ketika pikiran kita kok batalin enggak, maka saat itu juga sudah batal. Makanya antepin aja, kalau keluar ya memang batal, enggak perlu diniati gitu loh. Kadang-kadang udah sholat terakhir itu udah mulas banget ya. Oh iya. Aduh, imunnya Tapi giliran salam malah hilang itu mulusnya Pak. Iya. Giliran salam malah hilang itu mulusnya hilang, ya itu memang kadang gangguannya just begitu. Nah, taraddud itu seperti itu. Taraddud itu ya tadi itu loh. Bahasa kita maju mundur. Tapi kalau ragu-ragu di hati juga batal Pak. Nah iya namanya ragu-ragu di hati, mosok ucapin batalin enggak kan enggak toh. Itu kan hanya di pikiran dan di hati kan. Lah iya, saat itu juga ketika batalin enggak, maka itu sudah batal. Makanya enggak usah direncanakan, enggak usah wis pokoknya kalau memang ada suara atau ada bau ya udah otomatis batal. Tapi benar-benar bukti keyakinan Ya. Lah iya. Karena kan kalau diucapin kan nggak mungkin kan. Batalin enggak. Malah batal sholatnya saat itu juga karena ucapannya itu. Taraddud itu kayak seperti itu. Kalau ini kayaknya bisa jadi Pak ya. Bisa jadi. Nah, iya, biasanya kalau ngempet sih. Iya. Cuman anehnya memang begitu salam, kebeletnya itu hilang.
Yang repot jadi imam, yang repot jadi imam. Terakhir, aduh. Pokoknya gelojotan ya udah. Kelihatan Pak Haji kalau nya lama berarti kan Wa misluhu, dan yang semisal itu adalah at-taraddud fil istimrari fiha, yaitu ragu-ragu fil istimrari dalam kelanjutannya fiha, di dalam sholat itu. Artinya keraguannya itu justru malah ganggu selama sholatnya itu. Maka yus mending saat itu ya memang sudah batal. Fata betulu halan, maka batal halan saat itu juga. Limunafatihil jaz, karena hilangnya keyakinan, kemantapan. Al masyrut, yang disyaratkan dawamuhu terusnya yakin dalam sholat itu. Kal iman, seperti iman. Kalau udah hilang kemantapannya dalam sholat, muncul ragu-raguannya, batalin enggak, maka fata betulu halan, maka saat itu juga sudah batal. Perhalam enggak? pernah. Iya, itu apa namanya? Kayak mules skip juga. Iya. Kalau sampai terlintas kok batalin enggak. Yo, itu saat itu sudah batal. Cuman kan memang kalau pas lagi imam kan repot ya. Iya. Kalau jamaahnya ngerti sih mending ya, imamnya batal terus ada lagu yang langsung maju. Iya, Kalau nggak ngerti, ya, takutnya pada bubar semuanya. Begitu. Pak Haji pergi. Lah, Gimana? iya kan, umpama kayak masjid kita kan ada pintu sebelah ya. Umpama sujud kok lama, begitu bangun lah imamnya nggak ada. Belakang bingung. Imamnya hilang. Kayaknya wudu lah. Yang di belakang nggak biasa jadi imam ya. Lah iya. Menyuruh siapa ini dia? Menyuruh siapa ini dia? Maka kan harusnya etikanya kan orang yang di belakang imam agak geser sebelah kanan, bukan belakangnya pas ya. Ini umpama imam, ini berarti agak sininya nih. Nah, ini imamnya, ini sebelah kanannya sini loh. Begitu ini imam batal, ini langsung otomatis maju. Walaupun nggak perlu maju sampai ke tempat imam, nggak. Cukup hanya maju, yang penting itu beda dengan barisan yang sudah ada. Walaupun cuma satu tapak ini loh. Yang penting pokoknya ada beda. Saya sampai nempatin sejadah imam. Ya nggak perlu, apalagi imamnya mungkin di atas mau pindah dulu, apalagi sampai gotong sajadahnya. Yo batal sholatnya karena gotong sajadah itu. Jadi kalau di kita rata mimbar Pak Haji. Nah. Kalau di kita rata mimbar. Nah iya, nah kayak di kita kan masih ada ruangan segini kan ya. Wes pokoknya asal geser dikit aja. Rata mimbar. Cuman repotnya kalau makmumnya nggak ada yang tahu. Begitu imamnya batal. Cuman selama saya seumur segini ini belum pernah ngalami imamnya batal itu. Apa mungkin batal tapi ditahan-tahan ya nggak tahu. Pokoknya saya sebagai makmum dan saya sebagai imam ya belum pernah. Saya sebagai imam belum pernah membatalkan. Kalau sebagai makmum pernah. Yo tadi diempet udah nggak tahan ya wes lah. Karena termasuk makruhnya sholat itu kan menahan hadas. Kecuali kalau memang waktunya sudah mepet. Kalau waktu sudah mepet, misalnya kita sholat maghrib jam 6. Maghrib jam 6, asar. Lah sementara maghrib itu kan jam 6 lewat seperempat ya. Pokoknya waktu udah mepet, maka sekuat mungkin ditahan. Tapi kalau waktu masih longgar, dibatalin aja. Daripada tadi langsung pikiran batalin enggak ya, otomatis batal kok kalau sampai timbul pikiran kayak seperti ini. Saya pernah itu waktu pulang kampung. Jadi kalau nggak salah sholat asar tuh ya, udah mau maghrib. Wah, mau nyari tempat musola nggak ketemu tuh, buat nggak ada, udah mau maghrib. Begitu lagi sholat itu azan maghrib. Ya wes lanjutin. Jadi kita sholatnya kita kemudian buru-buru biar kena masjid. Iya, ya selanjutin. Lagi sholat azan maghrib. Wal muradu bit taraddud, yang dimaksud dengan taraddud itu ayat ro'a, ketika muncul syakun, keraguan,
manaqidun yang bertentangan lil jazmi untuk keyakinan, atau sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan berarti ragu-ragu. Wala ibrata bima yajri fil fikri, dan tidak ada ungkapan bahwa itu adanya di pikiran. Kan awalnya dipikirin, batalin enggak, mulut sih enggak ngucap, cuman kan dipikir di otak kita, di hati kita, batalin enggak, yes batal. Fa inna dzalika mimma yubtala bihi al muwaswasu, bahwa sesungguhnya itu mimma yubtala bisa dialami oleh orang-orang yang punya penyakit was-was. Nah, penyakit was-was itu berbahaya. Kalau saya punya teman memang ya sampai orang nyebutnya itu usolli. Karena kalau sholat usollinya itu berulang-ulang. Enggak sekali jadi usolli langsung jadi. Makanya walaupun dia pinter, dia enggak pernah mau jadi imam. Karena kalau jadi imam repot, makmumnya nunggunya kelamaan. Sol enggak jadi. Sol enggak jadi. Pokoknya saya tanya, namanya kebetulan Ali, Kang Ali, itu pernah enggak sholat sekali jadi? Ya pernah sih, cuman jarang banget. Pokoknya seringnya ya begitu. Solli batal lagi, solli. Makanya kadang sampai imam walau bolin amin dia masih usolli. Makanya orang-orang nyebut dia itu usolli karena ya dari zaman SMP, saya temenan ya dari SD ya sampai sekarang masih. Dulu pernah temen kerja bareng di Jakarta, ya kalau sholat walaupun dia pinter tadi, cuman nggak pernah mau jadi imam. Jangan, makmumnya kasihan kalau saya jadi imam. Ibarat mobil lu di starternya nggak jalan-jalan, di starter. Udah Al-Fatihah salah lagi. Ya enggak sih. Ya itu sholli, enggak jadi. Sholli. Nah, itu namanya orang yang was-was, selalu was-was. Nah, terus gimana? Wah, udah bawaan ya susah. Tapi kalau urusan lain ya enggak was-was ya. Ada wudhu juga lama, wudhu berkali-kali wudhu. Saya pernah lihat sih, cuman enggak kenal orangnya karena di sebelah saya bismillahirrahmanirrahim. Nah itu bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini mah ngabisin air ini batin saya. Cuman karena saya enggak kenal ya saya diemin aja. Saya wudhu bareng-bareng gini loh. Mampir sholat duhur apa-apa. Gini loh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini mah ngabisin air ini mah. Itu was-was itu dalam hati. Was-was. Iya, kalau di was-was. Penyakit was-was itu ya memang mengganggu siapa saja kok ya. Nggak bisa. Kadang kita udah keluar. Tadi air udah dimatiin belum ya? Penyakit tua itu Pak. Kita penyakit tua apa penyakit apa ya was-was. Was-was banyak kan. Walaupun kadang udah qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tetap aja. Namanya penyakit was-was ya. Bal qad yaqa'u fil imani billahi ta'ala, bahkan itu juga sering terjadi dalam keimanan pada Allah Ta'ala. Orang iman pada Allah itu kadang entah karena bacaan, entah karena omongan, itu kadang timbul ragunya. Apa benar Allah itu ada? Iya. Apa benar Allah itu maha kuasa? Loh, nyatanya Palestina kok dihajar, Israel kok nggak ditolong-tolong? Apa benar? Lah itu katanya orang rajin ibadah kok malah hidupnya belangsak. Loh, orang yang hidupnya war-waran malah rezekinya bagus. Ini Allah bener ada gak sih? Nah, itu kadang terjadi dalam hal keimanan pada Allah. Kalau saya dulu pernah hampir kacau, itu gara-gara baca buku. Namanya itu buku terjemahan. Aslinya berbahasa Arab, cuman diterjemahkan Kisah Mencari Tuhan judulnya. Itu buku punya temen. Kemudian diunjukin ke saya, Kang, ini saya punya buku, tolong sampean baca, nanti intinya kasih tahu ke saya. Ya saya bawa pulang kan buku itu. Saat itu buku itu termasuk bestseller. Saat itu harganya udah hampir 80.000, itu saat itu udah mahal. Ayo sekitar tahun sebelum saya nikah. Antara 2002 2003. Mahal saat itu. Ya, pokoknya buku itu covernya bagus, kertasnya bagus. Termasuk cetakan yang mahal lah. Nah, asal begitu saya baca malah pikiran saya kacau. Akhirnya saya SMS yang punya itu. Saya sebelum nikah, saya saat itu udah megang HP kok.
Kang saya izin bukunya saya bakar. Ya udah bakar aja. Akhirnya buku itu saya bakar aja. Jadi saya terhipnotis. Daripada pikiran saya kacau, itu buku menceritakan tentang kisah orang-orang yang mencari esensi Tuhan. Ya ada yang dulunya nggak bertuhan, akhirnya pindah Islam. Ada yang Islam akhirnya pindah jadi nggak bertuhan. Ada yang pindah ke Kristen, terus macam-macam lah. Itu intinya itu cerita orang-orang. Cuman di situ juga dimuat tentang kisah Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan, yang diabadikan dalam surat wa idza asy-syamsa bazighun apa itu loh, yang itu loh. Pokoknya ada kok di Quran di surat apa lupa saya. Itu awalnya itu ya pembukaan itu ketika Nabi Allah Ibrahim mencari Tuhan, ketika melihat bulan, oh ini Tuhan nih. Tapi begitu pagi bulan terbenam, wah Tuhan kok terbenam. Enggak. Lihat matahari nongol, lah ini Tuhan lebih gede nih. Tapi begitu sore, lah Tuhan kok hilang. Akhirnya ya wis. Itu padahal buku itu awalnya itu pakai ayat itu. Cuman akhirnya menampilkan kisah orang-orang wah asal saya baca malah makin mumet. Wah akhirnya ya buku itu saya sobek satu-satu, saya masukin itu kaleng lem yang dari seng itu. Saya masukin, temen saya kerja lihat, ngapain mas? Bakar buku. Biasanya dibeli mahal-mahal dibakar daripada bikin masalah. Bakar. Lah, was-was itu kadang terjadi dalam hal keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hadis jadidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Kita itu diperintahkan untuk memperbarui. Kalau ibarat HP dicas ulang iman kita ini dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah untuk ngecas iman itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Faraun bagiya min mufsidati sholati asya. Masih ada beberapa hal yang merusak sholat. Minha diantaranya fi'lu ruknin min arkaniha, melaksanakan rukun dari rukun-rukun sholat ma'asyaki beserta ragu fin niyati dalam niatnya. Ini maksudnya gimana? Umpama begini, kita sholat tapi di tengah-tengah sholat timbul ragu. Ini saya tadi sholat zuhur apa asar ya? Umpama ya, timbul raguan tadi ini saya niatnya sholat zuhur apa asar ya? Sama-sama 4 rakaat masalahnya. Nah iya, ini zuhur apa asar ya? Nah, ragu dalam niat sholatnya padahal rukunnya udah dijalanin. Maka ketika timbul keraguan kayak seperti itu, nah wes otomatis itu. Fi aslil ityani biha, dalam asal keberadaannya keraguan itu, rukun itu, au bi kamaliha atau sempurnanya rukun itu. Wa illam yatul, walaupun tidak lama, syakkuhu, keraguannya itu. Walaupun ragunya itu cuman bentar, tadi duhur apa asar? Bentar, cuman seret gitu. Tapi kayak kebangetan men ya. Orang kok sampai ragu duhur apa asar itu. Padahal kan duhur sama asar kan jedanya lama. Kalau mungkin bisa jadi orang yang sholat kodok yang kodoknya itu berderet itu. Umpama habis sholat subuh, umpama libur kerja gitu ya. Nah, Sabtu besok umpama tidur aja, anak istri nggak ada yang bangun maghrib. Lah begitu maghrib, wah loh cepet-cepet tadi belum sholat duhur sama asar, sholat ah. Allahu Akbar, karena buru-buru, pas sudah dapat 1 rakaat, tadi saya duhur apa asar ya? Nah, umpama kasus seperti ini, maka ini langsung otomatis sholatnya batal. Kalau saya pernah ngalamin gini, jadi sholat asar kita jadi makmum nih, jadi makmum. Begitu udah Allahu Akbar, saya ragunya gini, tadi kulitnya sholat sunat apa wajib nih gitu kan? Iya, benar sholat wajib itu. Udah jadi makmum kita di situ. Tadi itu sholat sunat apa niatnya sholat sunat apa wajib dia? Makanya saya batalin kan. Lah batal memang karena ragu dalam niat. Saya batalin aja, enggak batalin mulai lagi dah. Walau kana ma'al jahli, walaupun adanya orang sholat itu memang dia nggak tahu. Wa mislu syakki fiha, dan semisal ragu dalam hal ini adalah asyakku fi syuruti katoharoti,
seperti ragu dalam syarat sahnya sholat, katoharoti seperti toharoh. Sholat sih sudah, cuman dalam sholat langsung kepikiran tadi saya udah wudhu apa belum. Ini mungkin pernah terjadi, cuman saya untungnya itu belum. Saya biasanya itu kan wudhu selalu dari rumah, tapi belum di sini waktu masih di Priuk. Saya masih ingat betul itu. Tiba-tiba saya langsung datang. Begitu saya datang kan dikomati. Begitu komat belum kelar, saya baru ingat. Loh, tadi saya kan belum wudhu. Baru ke belakang wudhu. Lah, akhirnya ya komat. Ya, Pak Ustadz dikomatin malah baru wudhu. Padahal itu saya biasanya tuh wudhu dari rumah karena mungkin air lagi nggak ada, apa-apa lupa lah pokoknya. Karena udah kebiasaan wudhu kan begitu datang langsung masuk. Begitu masuk baru keingetan belum wudhu. Nah, kalau itu seandainya terjadi kok sudah sholat. Tadi saya udah wudhu kok belum ya? Jadi udah sholat, selesai udah. Iya udah sholat. Iya, udah selesai. Yo maka sholatnya batal. Tapi kalau bablas Pak, kalau bablas misalkan langsung sholat itu baru ingat setelah sholat. Ini lagi ngomongin. Ya ulangi. Baru ingat setelah sholat. Nah, iya. Kalau dia yakin memang belum wudhu, maka sholatnya ya tidak sah. Tapi kalau dia ragu, lah maka ragu itu kembali ke posisi awal. Kalau ragunya begini, misalnya kayak malam minggu gini nih. Maghrib kan kita udah wudhu kan, udah yakin wudhu, wong tadi udah sholat maghrib, udah ngaji baca Quran dan lain-lain. Begitu isya, Habis makan-makan. nah udah habis makan, habis ngerokok, lupa. Tadi wudhu saya udah batal kok belum ya? Kalau udah batal apa belum, maka kembali ke awal berarti belum. Tapi kalau udah wudhu apa belum, berarti belum. Jadi kembali ke awal. Kalau ke awalnya sudah wudhu, berarti kan timbul ragunya itu batal apa belum. Ya kan? Maka diambilnya belum. Tapi kalau tadi dia ragunya saya udah wudhu apa belum, maka belum wudhu. Kembali ke awal. Lah kalau ingatnya kok sholatnya sudah selesai, yang repot itu dulu yang pernah cerita siapa ya? Malam habis hubungan sama istri, langsung imami subuh. Lupa cuman pernah ada temen cerita gini, habis sholat subuh udah salam-salaman, dia itu keingetan. Saya tadi udah mandi ya, kayaknya mandi. Apa itu bercandaan apa serius? Wong seingat saya ada kok yang bercerita begitu. Doanya udah panjang lagi. Lah kalau makmum nggak masalah, makmum. Dianya ini loh yang bermasalah. Menanggung semua ya Pak? Menanggung semua. Enggak, kalau makmum nggak masalah. Maksudnya tetap sah sholatnya. Imamnya yang menanggung. Ya imamnya. Tapi kalau memang dia yakin belum, ya wajib ngulang sholatnya. Tapi kalau ragu, udah mandi apa belum, berarti belum. Tapi kalau wudhu tadi, udah wudhu apa belum, ya belum. Tapi kalau ragunya itu batal apa belum, ya belum juga. Maka kembali ke awal. Kalau kita ragu gini, udah mandi belum ya? Kayaknya udah. Kita balikin diri, kayaknya udah. Belum itu. Kalau saya itu kebiasaan saya kan kalau habis kamar mandi itu saya pasti wudhu. Lah itu pernah udah keluar, udah pakai baju, ragu. Tadi udah wudhu apa belum ya? Ah biasanya sih sudah, tapi kayaknya belum. Akhirnya saya lihat lagi kamar mandi, Pak. Asal ember ini kok masih di bawah pancuran, oh berarti saya belum wudhu. Karena biasanya kalau saya wudhu itu kan ember saya geser dulu. Begitu saya masuk kamar mandi, kok ember posisinya kegeser, oh berarti udah wudhu. Nah itu namanya mencari dalil. Dalil kan nggak harus dari Quran, dari hadis. Itu namanya kan dalil kan penguat dari untuk menghilangkan ragu. Untuk menghilangkan ragu, oh ember udah saya geser, oh berarti saya tadi sudah wudhu. Tapi kalau begitu ember kok masih berada di bawah pancuran, oh berarti belum wudhu. Walaupun bisa jadi setelah saya wudhu ember saya geser lagi. Cuman kebiasaannya kan nggak begitu. Makanya ada kaidah itu al-adah muhakkamah, bahwa kebiasaan itu bisa jadi pendukung penetapan hukum. Nah kebiasaannya saya biasanya kan kalau wudhu tadi itu ember digeser. Oh berarti kebiasaannya, lah kebiasaan ini bisa membantu menetapkan hukum apakah sudah wudhu atau belum. Kalau bicaranya kalau masih kayak kita masih oke Pak.
Kalau sudah pikun gimana? Lah kalau orang pikun mah udah selesai. Udah beres Nggak apa-apa ya? Orang pikun itu udah nggak kebebanan hukum. Los berarti trennya. Los. Wes pokoknya kalau dia ingat sholat ya biarin, nggak sholat ya biarin. Nanti kan kalau udah tua kan gitu. Lah iya. Kalau habis makan aja belum makan. Saya pernah. Habis makan belum makan. Ibu saya mohon maaf. Jadi saya lihat itu dia belum butuh Pak. Maaf udah pikun. Tapi kalau pulang saya mau ngomong kan bingung kan. Udah itu tak tanya udah butuh belum? Udah. Lah wes. Ya padahal belum, saya lihat. Orang sudah pikun itu aslinya dia udah nggak berkewajiban, sudah bukan mukallaf lagi. Saat dia akalnya lagi normal maka dia mukallaf, tapi kalau nggak normal maka tidak mukallaf. Seandainya dia sahur ya sahur, begitu jam 9 makan umpama. Tapi ya karena memang benar dia itu asli, kecuali dibikin-bikin ya. Pura-pura pikun, pura-pura lupa. Oh iya lupa, tapi pura-pura. Yo. Rokib atet memang bisa dibohongi, Pak. Mas saya begitu juga sama. Mas saya sih bukannya ini, dia lagi sholat kentut. Fred. Ya kita aja yang dengar ya yang udah ini. Ya udah pikun wis biarin aja udah. 85. Lah iya. Habis Wes. sholat, Fred. Ya, diterusin aja. Diterusin aja. Ya wes biar lanjut pokoknya lah. Orang pikun itu udah bukan mukallaf lagi kan. Dari semua ibadah yang kita lakukan itu kan syaratnya berakal kan. Nah ketika akalnya sudah nggak ada maka sudah tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat berarti sudah tidak wajib lagi. Tapi kalau yang dilaksanakan itu dapat pahala. Nah kalau masalah dapat pahala wallahu alam lah. Cuman secara hukum, secara fikih orang itu sudah tidak mukallaf lagi. Iya, pokoknya udah orang udah di kalau di Quran kan waman nu'ammirhu nunakhisu fil khalqi afala ya'qilun. Orang yang dikasih panjang umur itu akan dikembalikan seperti awal. Awalnya bukan mu'alaf ya kan mukallaf bukan mu'alaf ya. Awalnya bukan mukallaf maka akan balik lagi enggak mukallaf lagi. Awalnya kecil kan tidak berkewajiban ibadah kan. Ya nanti akan balik enggak kewajiban lagi. Ya wes, selesai. Awalnya udah jalan, tapi udah jalan lagi. Yang bilang Quran masalahnya sering kita baca kayak kalau Yasinan waman nu'ammirhu nunakhisu fil khalqi afala ya'qilun. Wa ma law syakka fil manwi, dan apa yang seandainya ragu dalam niat, kama law syakka hal nawa zuhron au asron. Oh tadi yang saya contohkan, apakah dia niat zuhur atau asar. Wa mislu dzalika, dan yang semisal itu fi takbiratil ihram, dalam takbiratul ihram atau dalam niat itu tadi. Nah kalau timbul ragu-ragu ini zuhur apa asar, ini saya udah wudu apa belum. Nah kalau timbul ragu-ragu kayak begitu itu termasuk yang membatalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ini di mana adanya nih? Ya tadi itu Pak. Minha Solo. Fi takbiratul ihram itu. Tanggal berapa sekarang? 10 ya? 11. Ditandain biar gak lupa. Bismillahirrahmanirrahim.